asistennya si Hotman Paris kok bisa ya memutuskan bahwa Peggy Setiawan itu adalah pelakunya? Kok bisa ya? Kok Indonesia nggak nuntut dia gitu loh? Majleb, Ibu Widya bocorkan bukti Peggy Setiawan korban salah tangkap. Ini dalangnya bikin shock. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share. Karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Reaction kali ini kita masih mengikuti update yang berani dari Ibu Widya. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak yuk. Ada orang setelah perutnya kenyang lupa dengan kasus Vina, lari begitu aja, tinggal bye kasus Vina. Bro, kalau Anda benar-benar ya membela rakyat-rakyat yang tertindas itu, coba colek-colek kayak pengacara Pak di 2016, terutama menangani kasus yang namanya Saka pada waktu itu ya. Satu, ada yang namanya Suharyanti. Kedua, ada yang namanya poluan bernama Purwanti. Purwanti itu kalian paham kan? Setelah menghadapi kasus Saka, beberapa bulan kemudian maka ada kasus yang namanya penimbunan narkoba juga kan, menyebut-nyebut yang namanya Purwanti, seorang poluan tersebut, iya kan? Nah, di sini aja paham, oi pengacara kalian itu ya. Nah, kenapa setelah kenyang kok kalian bubar gitu kan? Kenyang perut kalian, kemudian udah dapat tumbal agar kenapa kasus ini tidak merembet kemana-mana, seorang DPO anak pejabat itu nggak tersentir, tumbalkanlah yang namanya Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan, bilang ini ada buktinya, sehingga ada pengacara calon wali kota memvonis, udah menjadi hakim bahwa dia adalah pelakunya. Hebat kali itu pengacara, ya kan? Apa benar informasi dari Ibu Widya ini tentang pengacara yang mungkin dimaksudkan Ibu Widya adalah yang sebelumnya menyatakan bahwa Peggy Setiawan itu bersalah ya? Setega itukah sampai mengorbankan rakyat kecil atas nama Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan? Miris ya kalau memang benar adanya. Kita simak lagi untuk lebih jelas. Sehingga Peggy Setiawan itu udah ditumbalkan agar kasus ini cepat tertutup gitu. Ada apa gitu loh bro, permainan kalian itu di sana woi? Jelaskan sama saya. Ya, ada permainan apa? Sekarang gini, kamu kalau pengacara hebat ya, colek itu pengacara 2016 lalu, salah satu namanya yang mendampingi kasus yang nama Saka dahulu ya, 2016 lalu, salah satu namanya Suharyanti, kemudian ada yang namanya Polan, yang namanya Purwanti, titi semua gitu loh. Ada apa ini? Ya, ada apa ini? Paham? Kalau dicolek-colek orang itu mungkin mengerti, Nah, itu ya. Yang satunya mendampingi Saka, Suharyanti, ya. Ya, yang satunya lagi kemudian ya yang mendampingi Saka pada itu Purwanti lagi, ya kan? Ada apa nih Titi tiga ini? Hah? Hoi, ada apa? Ya. Jadi membutuhkan super ekstra pemikiran kalian, yang membuka pola pikir kalian, otak yang tersumbat kalau udah nyimak yang namanya konten Widya itu bisa encer gitu loh ya. Kenapa anda itu setelah kenyang pergi begitu aja tinggalin, udah dapat tumbal yang namanya Peggy Setiawan, itu bukan pelakunya bro ya. Juga yang 8 orang kalian penjarakan itu kasus Sajam ya. Tahu Sajam kan, senjata tajam, kalau kalian tahu ya. Kalau emang peko nggak tahu Sajam ya, senjata tajam, samurai. Kemudian digiringlah ke penjara. Mereka dipaksa di situ ya, dipaksa di situ mengakui bahwa mereka adalah pelaku Vina, kasus Vina. Ini ada apa hukum di Indonesia ini model begini bro ya? Kalian pikir milik kalian doang yang berhak itu ya hukum ya? Kalau akan kena
apa namanya anak-anak penjabat mulai klarifikasi sana klarifikasi sini agar tidak terjerat hukum. Loh, ini malah mau periksa Widya ke polisi, malah adain sayembara yang ke polisi, ya kan? Nih, daripada kalian begitu adain sayembara buat cari pelaku yang namanya kasus Vina dan Eki. Kalau Anda itu bersih untuk rakyat, ya, di situ aja harus paham. Rakyat Indonesia ini butuh kejelian, ya, jangan butuh kedunguan, paham? Ya, ini baru saya bahas masalah ini, apalagi yang dimaksud Bu Widya itu gimana caranya agar Peggy Setiawan yang sekarang dinyatakan bersalah gitu oleh pengacara Putri sebelumnya dan sudah menjadi tersangka, mungkin harusnya lebih ditelusuri lagi apa benar ini Peggy yang asli gitu kan. Terus Ibu Widya berani ya bilang gitu bahwa mungkin pengacara yang sebelumnya sudah kena suap atau kenapa setelah Peggy Setiawan ini sudah tertangkap mereka tidak bahas lagi. Kita juga netizen penasaran gitu kok semudah ini, tapi di luar sana masih sibuk pengacara yang lain untuk mencari keadilan untuk para tersangka yang sebelumnya yang terlibat itu salah tangkap. Dan Bu Widya juga meminta agar mengusut lagi dari awal sebelumnya itu yang tadi disebutkan yang pada tahun 2016 lalu itu siapa aja yang terlibat di penanganan kasus di kepolisian. Itulah mungkin harus diusut dari awal lagi sih, harus ditelusuri, kalau kita mungkin kasih saran ya udah dikumpulin aja semua orang yang dulu-dulu gitu kali ya. Ya udah kita lanjut ya. kalau saya bahas-bahas orang yang sosok berpolitik saat ini baru nongol, ya, jadi pahlawan kesiangan loh, ya, sebut-sebut Widya pula karena dia nyenggol-nyenggol Prabowo, ala pret loh, nak kisal pula itu mukanya itu. Nah, paham kan di sini kasus Vina ini orang-orang ini udah kenyang, lari, tinggalkan begitu aja. Tumbalnya siapa? Peggy Setiawan, ya kan? Kalau saya ya menjadi seorang pengacara itu, kalau memang dia minta dukung di Bandar Lampung, ya coba dicolek, ya. Orang terutama yang saya tahu pada 2016 lalu itu yang mendampingi yang namanya Saka itu ada yang namanya pengacara Suharyanti, ada pula yang namanya Polwan, yang namanya Purwantiti. Kalian tahu ya, setelah kasus itu terangkat, kemudian Polwan Purwanti itu kena kasus pula kan. Kasus apa? Nah, ya kan? Paham kan di situ? Tegakkanlah bro. Kenapa setelah dapat tumbal yang namanya Peggy Setiawan kalian jebloskan begitu aja? Pendapat saya dan pendapat yang namanya Susno Duaji itu searah loh, ya. Kenapa setelah kalian mendapatkan satu orang jeblosin udah aman, kenyang kalian kan? Yang satu pengacara tompel bilang Peggy Setiawan adalah pelakunya, menjadi hakim dia, menjadi hakim. Asistennya si Hotman Paris kok bisa ya memutuskan bahwa Peggy Setiawan itu adalah pelakunya? Kok bisa ya? Kok Indonesia nggak nuntut dia gitu loh, ya? Indonesia diam semua, kok nggak nuntut dia gitu? Atas dasar apa dia memang dia pelakunya? Apakah dia saksi dari semua ini, perjalanan dari kasus Vina itu, ya kan? Cobalah dibukakan agar Indonesia ini ya, orang-orang yang nonton konten kita tuh nggak botak otaknya itu loh, bisa encer, colek-colek itu terutama saksi-saksi, ya colek-colek tuh pengacara-pengacara, iya, terus orang-orang yang mendampinginya, hakim ya yang namanya Suharyanti waktu itu, kemudian ada yang namanya Purwanti, ya bukan pengacara, ya saya rilis kembali, itulah. Ya, kalian kok setelah kenyang udah dapat tumbal seorang Peggy Setiawan, udah kabur begitu aja. Alasan tunda sementara agar tidak terjadi kegaduhan. Kemudian film Vina ramai-ramai minta jangan ditayangkan. Udah terlanjur, bro. Inginnya Bu Widya itu tampaknya orang-orang seperti hakim, pengacara yang sebelumnya yang tadi disebutkan itu
Ibu Widya tahu dari mana ya atas nama Purwanti atau siapa tadi itu segitu hafalnya alur kasus ini gitu kan. Dan cukup geram kita juga sebagai penonton atau netizen, kalau memang Peggy ini tidak bersalah, apa segitu mudahnya oleh pengacara Putri sebelumnya dinyatakan sebagai tersangka. Dan Ibu Widya mungkin ya meyakini bahwa pengacara sebelumnya mendapatkan mungkin sejumlah nominal uang atau apa gitu. Itu yang mungkin dari sisi Bu Widya sebegitu yakinnya. Dan kalaupun kita kasih saran, ya sih mungkin dari pihak-pihak yang terkait sebelumnya, baik tadi apa namanya, dari si pengadilan yang mengurus dari awal lah, pengacaranya, hakimnya. Nah seperti itu yang sebelumnya pada kemana ya, nggak kedengeran. Mungkin kan kalau diusut lagi dari awal bisa lebih jelas, biar berita ini tidak simpang siur gitu ya. Ya udah, simak lagi aja deh ya. Saya nggak kebayang kalau itu film dibuatkan, film yang kasus 9798 itu lebih seru lagi. Ini baru kasus Vina sama Eki, drakornya seorang pejabat, ya kan? Itu yang lebih seru. Colek-colek dong hakim pada saat Suharyanti pada saat Saka waktu itu ya. Kemudian ada Purwanti, kalian poluan, seorang poluan itu kasusnya apa? Tentang narkoba pula, ya kan? Bandar pula, ya kan? Apa salahnya kalau saya sentil yang namanya itu Rudiana, kasus yang namanya narkoba terbesar pada tahun 2016. Jadi yang namanya Cirebon kala itu, ya kan? Kenapa kalian sudah setelah kenyang lari begitu aja tinggalkan Peggy Setiawan di penjara, kan? Kalian udah enak-enak. Apa kalian nggak ngerasa perut kalian kenyang dengan cara-cara seperti itu? Nggak ngerasa tenang gitu perutnya makan uang-uang yang begitu, ya? Coba tegakkan keadilan. Kalau Anda itu ini udah ngejelek-jelekkan wali kota Bandar Lampung, kinerjanya apa, sedangkan kerja dia di TikTok apa, ngejelekkan orang, ya. Dia aja belum kerja, ya kan? Pekerjaan untuk menuntaskan kasus suaminya, ya, yang bunuh suaminya aja dia aja belum tuntas, ya. Udah merembet kemana-mana. Emang dasar kurap sih yang garuk kesini melebar-lebar. Kepikir orang-orang ini nggak junius di Indonesia nih. Nggak usah lah Indonesia ini dibodohi-bodohi dengan hukum kalian. Pasal itu, pasal ini, pasal itu, pasal ini yang Anda harus diiniin. Ramai-ramai Bu Widya harus diperiksa ke polisi. Oknum polisi, kasus yang namanya Pina ini yang harus diperiksa Bapak yang terhormat, ya. Oknum polisi siapa aja yang terlibat di dalam kasus Pina ini yang perlu diperiksa. Kenapa kamu harus memeriksa dengan celotehannya Widya? Ntar digoblokin orang pula, kau ngamuk di sana, ya dah? Cerdaskanlah bangsa ini, jangan dibodohi dengan hukum. Kalau ada orang yang menyentil kalian teriak-teriak kepanasan macam kebakaran jenggot semua. Tuh disentil oknum polisi tuh, ya, terutama Purwanti di kasus Pina, ya. Jadi saya kembalikan lagi itu semua. Salam waras saja buat Anda. Setelah disimak dari informasi Ibu Widya ini, ya tampaknya Bu Widya mengetahui ya siapa Purwanti yang disebut di video tersebut. Siapa sebenarnya, jadi penasaran gitu. Sebenarnya kalau memang ada lagi orang-orang yang terlibat di dalamnya, ya udah mungkin harus diketahui lebih jauh lagi keberadaannya, atau bisa menjadi saksi lagi seperti apa kasus sebelumnya dulu penanganannya, gitu kan. Tapi mungkin terlalu sulit karena ini harus menyelesaikan kasus yang 8 tahun lalu ini tuh. Banyak pertanyaan di dalamnya. Sudahlah, pusing dengarnya juga.
Kurang lebihnya mohon maaf untuk channel Suara Hati Sang Istri. Terima kasih yang sudah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.